Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Musafin bin Ilyas NIM 152 dan saya sendiri Arya Rehan Putra NIM 156 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penggunaan metode risk transfer atau pengalihan risiko terhadap risiko keuangan. Pertama, pengertian risk transfer. Risk transfer adalah suatu proses yang mengalihkan risiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaannya suatu proyek. Seperti yang telah disebutkan bahwa prinsip utama dalam mengalihkan risiko adalah dengan memperhatikan kesesuaian atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat yang akan menerima risiko tersebut. Selanjutnya itu adalah ada beberapa cara dalam risk transfer. Yang pertama itu adalah asuransi, di mana asuransi merupakan metode transfer risiko yang paling umum khususnya untuk risiko murni. Yang kedua adalah hedging, di mana hedging atau lindung nilai pada dasarnya mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Cara kerja hedging mirip dengan asuransi, yaitu jika kita rugi karena risiko tertentu, kita memperoleh kompensasi dari kontrak lainnya. Dan yang ketiga adalah incorporated, yaitu adalah incorporated atau membentuk perseorangan terbatas merupakan alternatif transfer risiko karena kewajiban pemegang saham dalam perorangan terbatas hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Selanjutnya itu adalah tahapan risk transfer. Yang pertama ada mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi. Transfer risiko kepada perusahaan asuransi ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu yang pertama adalah asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah mentransfer risiko kepada perusahaan non asuransi. Dalam asuransi ini perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya kepada perusahaan lain. Lanjut contoh aplikasi penerapan risk transfer. Pada persepsi risiko pengembangan perusahaan di Kabupaten Banyumas, risiko keuangan dapat direspon dengan diversifikasi aset. Risiko teknis direspon dengan pengaturan klausul kontrak dengan pihak lain dan kejelian memilih subkontraktor. Risiko manajemen direspon melalui klausul kontrak, mekanisme kontrol, dan standar kerja. Risiko legalitas direspon dengan perencanaan dan negosiasi klausul kontrak. Risiko alam direspon dengan pengalihan risiko alokasi pihak ketiga seperti asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.